Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Bapak yang baik, Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami boleh sama-sama kembali berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan di rumah kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap hati kami. Kami mau siapkan hati kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memimpin, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Kami akan mulai hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. haleluya. Kita sorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami percaya Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Jesus.
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami tak akan goyah selama-lamanya Tuhan. Haleluya Jesus. Mari sama-sama katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
sama-sama kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Engkau Yesus. Kau sanggup pulihkan keadaan kami. Kau sanggup berkati kami Tuhan. Bahkan Kau sanggup sembuhkan setiap kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau yang layak kami agunkan, layak ditinggikan, layak disembah, layak dipuji selama-lamanya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa, Kau yang memegang kehidupan kami Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Mari sama-sama bangkit berdiri katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan kepada Tuhan, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawaban. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Kau jawaban bagi setiap hidup kami Yesus. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Agunkan, ditinggikan selamanya. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah untuk kita semua yang hari ini sedang mencari hadirat Tuhan bersama-sama. Happy Sunday, dan mari sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur ya Tuhan untuk hari perhentian kami yang baik pada hari ini. Kami berdoa biar pada hari ini saat kami beribadah, kami menemukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengizinkan Roh Kudus Engkau bekerja dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan itu hadir dalam hidup kami dan mengubahkan kami sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan apa yang Tuhan mau. Kami semakin hari bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Rekodianto sebagai gembala sidang beserta seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Kiranya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka semua. Gereja Tuhan JKIHK dipakai untuk semakin lagi menjangkau jiwa dan memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadirat Tuhan ada dan sedang mengubahkan kami semua. Terima kasih. Kami izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tentunya kita semua perlu bersyukur atas kasih dan pembinaan Tuhan yang diberikannya kepada kita terus-menerus hingga pada akhirnya kita sudah sampai di minggu kedua dari bulan September pada hari ini. Dan berterima kasih kepada gereja Tuhan
JKI IHK yang sudah berkenan meminjamkan mimbarnya untuk saya pakai memberitakan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, dalam rangkaian kehidupan kita tentunya ada banyak hal yang tiba-tiba datang di luar kendali kita. Tentu saja ada resiko untuk datangnya hal-hal yang tidak terduga, yang pada akhirnya akan mengubahkan entah sebagian atau bisa juga keseluruhan dari kehidupan kita. Nah, dalam perjalanan pelayanan murid-murid Yesus, mereka pun pernah mengalami atau pernah hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan mereka. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka dan kita akan membaca bersama-sama Matius 14 dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi karena Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu, semua orang tentunya mau sedikit santai atau nyantai setelah lelah seharian sibuk. Kita pun tentunya berharap semua aman dan nyaman, baik-baik saja. Kita tidak pernah akan berpikir ataupun keluar dalam pikiran kita kalau ada masalah yang datang menghampiri seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Tentunya mereka tidak menyangka kalau malam hari itu di saat mereka seharusnya beristirahat, mereka malah harus berjibaku, berjuang mengalahkan angin dan gelombang yang menghantam kapal mereka. Bahkan tanpa kehadiran guru yang mereka tahu selama ini sanggup melakukan banyak mujizat. Guru mereka hari itu sedang tidak bersama-sama dengan mereka di atas kapal karena sedang beristirahat di atas bukit. Sebuah kutipan berkata, "We cannot control people or events, but we can control what we choose to think about." Kita nggak bisa mengontrol kejadian seperti apa atau orang seperti apa yang datang dalam kehidupan kita, tapi kita bisa mengontrol cara kita berpikir seperti apa. Hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah semua tantangan dan kesulitan yang Tuhan izinkan untuk datang dalam kehidupan kita, apa yang muncul dalam pikiran kita? Masihkah kita bisa berpikir dengan jelas kalau semuanya itu sudah seizin Tuhan? Masihkah kita mampu berpikir dengan sehat bahwa semuanya itu memang sudah merupakan rencana Tuhan atas kehidupan kita? Dari kisah ini tentunya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, dan di dalam konteks hari ini kita akan belajar mengenai divine intervention, bagaimana intervensi ilahi kita perlukan di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu lakukan 3 hal supaya apapun kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa diselesaikan dengan bantuan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, supaya terjadi divine intervention dalam kehidupan kita di tengah-tengah semua kekacauan COVID-19, ditambah lagi dengan kesulitan kita masing-masing, maka yang pertama, untuk bisa kuat dan menerima bantuan Tuhan, so you have to be prepared. Yang pertama itu adalah be prepared. Benjamin Franklin berkata, "When we fail to prepare, we are preparing to fail." Waktu kita
gagal, terlambat untuk mempersiapkan diri, maka kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk gagal. Setelah semua kesibukan dan kelelahan pada hari itu, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya yang memang sebagian besar dan nelayan ulung untuk terlebih dahulu pergi ke seberang. Dia mengambil keputusan untuk sendirian naik ke atas bukit dan berdoa. Bapak Ibu, sekalipun Yesus adalah Tuhan, dia pun adalah 100% manusia. Tentunya dia pasti mengalami kelelahan setelah dia mengajar seharian. Tetapi hari itu dia memberikan teladan yang begitu baik kepada kita dengan naik ke atas bukit, tidak hanya untuk mengistirahatkan badannya, tetapi juga mengambil sikap berdoa. Di saat semua yang menjadi kewajiban dan bagian kita sudah kita lakukan, belajar dan mencontoh teladan dari Tuhan, mungkin inilah saatnya kita untuk berhenti, mengistirahatkan tidak hanya tubuh jasmani kita, tetapi juga mempersiapkan tubuh batiniah kita. Ini adalah hal-hal sepele yang seringkali kita lupakan, kita hiraukan, sehingga waktu terjadi persoalan, kita tidak siap. Tuhan Yesus tidak hanya dia mengistirahatkan tubuh jasmaninya, tetapi dia mengambil sikap untuk berdoa. Secara logika, Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia tidak perlu berdoa. Karena buat apa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Tetapi, saya percaya Tuhan sedang memberikan kepada kita sebuah contoh bahwa kita harusnya di waktu kita beristirahat, kita pun mengambil waktu untuk berdoa dan bukan melakukan yang lain. Dan Tuhan saja setelah selesai dengan seluruh rangkaian penciptaan, dia pun mengambil waktu untuk beristirahat, Bapak Ibu. Dia mengambil 1 hari dari keseluruhan 7 hari itu untuk mengistirahatkan. Dia berhenti. Dia rest dari seluruh kesibukannya. Tuhan saja perlu mengambil waktu untuk rest. Bukan berarti Tuhan kita lemah, Bapak Ibu. Tetapi kita sedang diberikan contoh darinya. Makanya saya percaya masih ada banyak anak Tuhan yang gagal menemukan keberhasilan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bukan karena tidak mampu, bukan karena kurang bantuan, tetapi karena memang tidak mengambil waktu yang cukup untuk beristirahat dan melakukan seperti apa yang dicontohkan Tuhan dalam kehidupannya. Tentunya kita tahu ada sebuah kutipan yang berkata, "Success is where preparations and opportunity meet." Kita paham ini, bahwa kesuksesan itu adalah waktu di mana, tempat di mana kesempatan itu berjumpa dengan persiapan. Dan seringkali kesempatan dari Tuhan itu nggak diberikan, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak siap. Kita harus jujur, kalau kita terlalu sering menyepelekan setiap kesempatan untuk beristirahat, kita tidak mengambil waktu untuk mempersiapkan diri untuk hari esok kita. Malah kita mengambil waktu istirahat kita untuk mengkhawatirkan hari esok. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Semua keputusan tangan kita, Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kita sedang mengalami badai, kita juga punya keputusan untuk meminta Tuhan menenangkan badai dalam kehidupan kita. Atau kita juga bisa punya keputusan untuk minta Tuhan menenangkan hati kita di tengah-tengah badai tersebut. Semua keputusan tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Tergantung dari semua persiapan, tergantung dari semua kedewasaan dan bagaimana cara kita berpikir kepada Tuhan. Apalagi kalau kita baca, Bapak Ibu, Tuhan datang menolong di waktu yang tidak lazim.
Tetapi intervensi Tuhan itu nggak pernah terlambat. Dari sini kita mesti mengerti, kalau kita sudah bersiap-siap, maka intervensi Tuhan itu pasti datang sekalipun waktunya tidak lazim, seperti yang terjadi dalam kisah ini. Dicatatkan bahwa Tuhan datang pada jam 3 malam. Ini waktu yang nggak lazim. Kenapa? Karena jauh sebelum jam 3 malam itu datang, Tuhan sudah melihat perahu itu diombang-ambingkan oleh angin sakal dan gelombang yang begitu besar. Tapi Tuhan tetap saja menunda dan datang pada jam 3 malam. Berarti dalam kehidupan kita, persiapan kita pun tidak serta-merta menggoyangkan Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang harus kita pahami. Datangnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan dan yang Tuhan rencanakan. Bukan berarti kita sudah bersiap-siap lalu kita bisa menyuruh Tuhan seenaknya. Ada time frame-nya Tuhan yang perlu kita hormati, ada kehendak Tuhan yang perlu kita hargai. Tapi memang tidak pernah terlambat. Intervention dari surga, divine intervention itu tidak pernah terlambat. Bahkan Yesus pun sampai berjalan di atas air untuk menyelamatkan, untuk menolong semua murid-muridnya. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan bukankah Tuhan sudah lakukan yang lebih baik daripada itu? Dia sudah berikan yang terbaik buat kita, dia sudah mati buat kita. Makanya ada kutipan yang sangat bagus berkata, dia lebih memilih pergi ke neraka untukmu daripada pergi ke surga tanpamu. Dia mau pergi ke surga bersama-sama dengan kita. Dia nggak menahan apapun dalam hidupnya. Dia tinggalkan semua, dia berikan semuanya untuk kita. Yang kedua, Bapak Ibu, selain daripada kita bersiap-siap dan menghormati kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka yang kedua, be fokus, Bapak Ibu. Fokuslah. Setelah semua angin sakal dan gelombang itu, masalah baru muncul lagi, di mana para murid tidak hanya lupa mempersiapkan diri, rupanya they had another problem. Mereka tuh gagal fokus. Karena apa? Mereka tidak mampu melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Mereka bahkan memanggil Tuhan sebagai hantu, Bapak Ibu. Ini fatal, Bagaimana tidak murid yang tinggal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan bisa tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan, tapi malah memanggilnya sebagai hantu. Iblis pun seringkali menggunakan kehebohan dari kekacauan itu untuk membuat kita kehilangan fokus dan kemudian gagal paham terhadap kemuliaan Tuhan yang harusnya kita lihat, harusnya kita nikmati, harusnya kita taruh pengharapan kita di sana. Maka setelah kita mempersiapkan tubuh jasmani dan tubuh batiniah kita serahkan pada kehendak Tuhan. Yang kedua, belajar untuk fokus. Di tengah semua kekacauan itu belajarlah untuk tenang. Maka firman Tuhan berkata, jadilah engkau tenang supaya engkau dapat berdoa. Kita perlu tenang untuk bisa berdoa. Lalu bagaimana kondisi kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Focus on the possibilities for success, not on the potential for failure. Ini sebuah kalimat yang sangat bagus sekali. Fokuslah kepada kemungkinan untuk sukses, bukan fokus kepada potensi dari kegagalan. Seringkali kita memulai segala sesuatu, seringkali waktu kita sedang berharap sesuatu kepada Tuhan, malah kita lebih fokus kepada potensi gagalnya daripada kemungkinan suksesnya. Bapak Ibu, mata kita itu mata yang ajaib. Ya, walaupun mata saya 4, matanya Bapak Dion yang sedang merekam ini juga 4. Ya, kami punya masalah. Tapi gini, mata itu canggih, Bapak Ibu. Mata itu hebat. Kenapa? Waktu kita masuk ke dalam gua yang gelap gitu ya, Bapak Ibu ya. Maka secara natur lahiriah, mata itu akan menyesuaikan diri dalam kegelapan dan dia mencari solusi agar mampu melihat dalam gelap. Secara otomatis
mata kita dalam kegelapan, dia memiliki sel, namanya sel kerucut, Bapak Ibu. Sel kerucut itu akan secara otomatis mencari kemungkinan untuk mampu melihat dalam gelap. Bahkan dikatakan mata kita begitu masuk dalam gelap, 10 menit kemudian dia bisa 4.000 kali lebih adaptif terhadap kegelapan. Ini luar biasa. Mata kita nggak menyerah gitu. Tiba-tiba, sudahlah Pak, gelap. Aduh, aku nyerah deh. Gitu nggak. Dia terus-menerus mencari possibility untuk membuat si pemilik mata itu mampu beradaptasi dalam kegelapan. Dia nggak menyerah, Bapak Ibu. Sampai akhirnya manusia itu mampu melihat di dalam gelap. Belajar dari organ mata kita sendiri. Dia nggak menyerah terhadap potensi kegagalan. Dia mencari kemungkinan-kemungkinan untuk tetap bisa sukses melihat. So, hari-hari ini Bapak Ibu, jangan hanya engkau memperbaiki penglihatan atau proses penglihatan lahiriahmu, engkau juga harus melatih cara penglihatan spiritualmu. Jangan sampai kemuliaan Tuhan yang begitu megah, begitu hebat, begitu luar biasa yang datang, malah kita panggil Tuhan sebagai hantu. Dan Petrus, murid yang paling vokal dan cenderung irasional itu pun akhirnya meminta Tuhan untuk mengajak dia berjalan di atas air. Dan waktu Tuhan panggil dia turun, Petrus bisa dengan begitu fokusnya sama Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu, waktu kita fokus kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu, waktu kita taruh pandangan kita hanya kepada Tuhan saja, maka divine intervention itu akan datang dalam hidup kita. Kita akan mampu mengalahkan hukum alam. Yohanes 14 ayat 12 yang dikatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Itu akan terjadi. Karena apa? Karena kita fokus kepada Tuhan. So, hari ini Bapak Ibu, bagaimana fokus kita kepada Tuhan? Harus hati-hati loh. Karena waktu Petrus kehilangan fokusnya, dia melihat angin bertiup dengan kencang. Angin itu menenggelamkan dia. Jadi yang menenggelamkan itu bukan karena dia kurang percaya, tapi karena dia kurang fokus. Petrus yang sudah berhasil menerjemahkan iman percayanya dari yang sekedar kata benda, iman percaya yang dalam bentuk ilmu teologis di dalam pikirannya dan dalam hatinya, menjadi tindakan nyata mengimani, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, malah tenggelam. Bukan karena dia kurang beriman, bukan karena dia kurang percaya, tapi karena dia tidak mampu untuk fokus kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk mengalami divine intervention, kau nggak cukup hanya bersiap-siap mengikuti kehendak Tuhan, kau fokus dan pandang Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan. Yang ketiga, be grateful. Engkau harus mampu untuk bersyukur di tengah segala sesuatu. Yang menarik dari kisah ini, Bapak Ibu baca di ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Waktu Yesus sebagai sang Tuhan pencipta itu datang, naik ke atas perahu, bahkan tanpa menghardik, tanpa menyuruh, tanpa memberikan perintah kepada angin, kepada gelombang, itu reda semua. Otomatis. Tapi mari kita ikuti apa yang terjadi pada ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Menyembah Bapak Ibu. Tidak sekedar hanya bersyukur saja, tapi menyembah. Memberikan sikap penghormatan yang paling tinggi, menyembah. Katanya sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Ada pengakuan yang keluar dari mulut mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu, PPKM sudah masuk di minggu ke-7, ke-8. COVID nggak tahu time frame-nya sampai kapan dia akan selesai. Usahamu nggak jelas sampai kapan akan terus di dalam derita ekonomi. Keluargamu masih ketakutan dengan semua kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan diri,
kita bisa fokus sama Tuhan dan bukan pandang masalah, kita bisa bersyukur dan mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya divine intervention, ada intervensi ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dari kehidupan pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya menegur dan menasihati kita supaya kita punya persiapan kehidupan yang lebih baik. Belajar dari ini semua. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang gagal paham dengan apa yang Tuhan mau. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami belajar dengan sederhana dan biar firman Tuhan yang ada ini mengubahkan kami, menegur, menasihati dan membuat kami mengerti bahwa kehendak-Mu itu besar atas hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat menolong kami, tapi kami harus fokus kepadamu dan kami harus mengakui keberadaan-Mu. Kami harus membesarkan Engkau, kami bersyukur atas segala kondisi, dalam segala kondisi, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami, dan biar hari-hari ini saat kami belajar terus akan firman Tuhan bersama JKIHK, ya Tuhan, Kau kuatkan kami. Buat kami mengerti dan kami disempurnakan, kami di-setting semakin hari semakin sempurna seperti Tuhan kami adalah sempurna. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Setiap hari Selasa jam 19.30, Gereja IHK akan mengadakan GIC Family atau Grow in Christ. Grow in Christ adalah program cell group yang terbuka untuk semua jemaat IHK. Dan setiap hari Kamis, Gereja IHK akan mengadakan Miracle is Free yang merupakan program mujizat dan ini terbuka untuk semua yang mau mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Anda. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami untuk kegiatan di gereja kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Dan kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan meteraikan firman kebenaran-Mu. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertumbuh Tuhan setiap harinya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami dan gereja satelit IHK. Dan kami berdoa untuk IHK Kota, IHK Bogor, Bandung, AS Ministry, dan juga IHK International. Semua Tuhan gereja kami, biarlah Tuhan mencukupi apa yang kami perlukan. Tuhan juga memberkati setiap gembala kami, gembala pelaksana satelit, dan setiap jemaat-jemaat gereja kami Tuhan. Biar semuanya terlindungi Tuhan. Dan kami juga berdoa mereka semua diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat IHK Tuhan yang setia dimanapun mereka berada. Kiranya tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka. Jauhi dari segala virus COVID. Dan Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan dan juga apa yang mereka usahakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan segera dilalukan dari badai pandemi ini. Berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak RT. Semua Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat, marifat, bahkan roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan saatnya kami mengepalkan tangan kanan kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman kami dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2,
3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan saatnya sebelum kami pulang dan kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.